Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang barisan monoton. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mia Aprilia, Rizka Mela Puspita, Wita Milenia Fitriani, Yusuf Alisha Badar, Devi Khairunisa. Pada materi barisan monoton, kami akan memaparkan materi tentang barisan naik dan turun, barisan monoton, dan teorema konvergensi monoton. Yang pertama ada barisan naik, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Yusuf Alisha Badar. Barisan naik didefinisikan misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. Dikatakan X barisan naik bila memenuhi X1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan X3 kurang dari sama dengan seterusnya sampai dengan Xn plus 1. Untuk contoh yang pertama yaitu tentukan apakah X sama dengan Xn merupakan barisan naik atau turun. X adalah barisan naik. Jawabannya adalah X adalah barisan naik. Barisan yang terbentuk adalah 1,1, 2, 2, 1 per 2, 2, 1 per 2, 3, sampai Xn. Dapat kita lihat suku pertama yaitu 1, suku kedua adalah 1, dia kurang dari sama dengan, artinya boleh sama, boleh kurang dari. Jadi 1,1, 2,2 boleh, yang penting dia sama dengan atau naik. Dapat kita lihat di sini 1,1 itu sama dengan 1,2 dia naik, 2, dia naik, 2,2 1 per 2 dia naik, 2 1 per 2,3 dia naik. Jadi barisan X ini dinamakan barisan monoton naik karena suku yang lebih kecil selalu kurang dari suku yang lebih besar. Untuk contoh kedua, tentukan apakah X sama dengan 2N merupakan barisan naik atau turun. X adalah barisan naik, barisan yang terbentuk adalah 2,4, 8, 16, seterusnya sampai 2 pangkat N. Selanjutnya ada barisan monoton turun. Contoh soalnya, tunjukkan apakah 1 per N merupakan barisan monoton turun. Nah, di sini kan diketahui Xn-nya itu sama dengan 1 per N. Jadi, Xn sama dengan 1 per N. N-nya kita masukkan bilangan bulat, yaitu 1 per N, 1 per 1 tambah 1, 1 per 2 tambah 1, kemudian 1 per 3 tambah 1, dan seterusnya. Ini menghasilkan 1,1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Jadi, Xn sama dengan 1 per N merupakan barisan monoton turun. Karena Xn lebih besar sama dengan Xn tambah 1, 1 kan lebih besar dari 1 per 2, lebih besar dari 1 per 3, begitupun seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi barisan monoton. Suatu barisan disebut barisan monoton apabila barisan tersebut naik saja atau turun saja. Jadi, suatu barisan itu disebut monoton itu jika salah satu daripada barisan tersebut saja ya. Jadi, kalau misalnya barisan tersebut naik saja. Kalau misalnya mau turun saja. Jadi, tidak boleh barisan tersebut naik dan turun. Misalkan X sama dengan X barisan bilangan real.
Dan misalkan N1 kurang dari N2 kurang dari N3 sampai kurang dari NK plus 1, maka disebut barisan bilangan asli yang monoton naik. Jika si N1 itu kurang daripada N2 sampai kurang daripada NK plus 1 itu disebut barisan bilangan asli yang monoton naik. Selanjutnya itu misalkan X sama dengan X barisan bilangan real, dan misalkan N1 lebih besar dari N2, lebih besar daripada N3 sampai lebih besar daripada NK plus 1, maka barisan bilangan asli monoton turun. Jadi kalau misalnya N1 itu lebih besar daripada N2, lebih besar daripada N3 sampai lebih besar daripada NK plus 1, itu disebut bahwa barisan tersebut itu bilangan asli yang monoton turun ya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh barisan monoton. Yang pertama itu ada barisan monoton naik. Contohnya itu 2, 4, 6, 8, titik-titik, 2N, titik-titik. Jadi barisan monoton naik itu jadi antara barisan pertama hingga barisan selanjutnya itu selalu mengalami kenaikannya. Contoh kedua itu ada A, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, titik-titik, A pangkat N. Itu jika A-nya lebih besar daripada 1. Kita misalkan A-nya 2, jadi 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, jadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada barisan monoton turun. Contohnya itu 1, setengah, sepertiga, seperempat, titik-titik, 1 per N. Jadi antara satu barisan pertama ke barisan selanjutnya itu mengalami penurunan. Selanjutnya ada A, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, titik-titik, A pangkat N jika 0 kurang dari A kurang daripada 1. Jadi kita misalkan selanjutnya itu ada contoh barisan tidak monoton itu 1, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 1 N pangkat N plus 1 N. Jadi barisan tidak monoton itu jadi barisan yang awal sampai barisan selanjutnya itu naik turun gitu, nggak stabil. Kayak kan kalau barisan monoton itu barisannya naik, monoton naik atau monoton turun, salah satunya. Tapi jika barisannya tidak monoton itu jika barisan itu naik turun seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Barisan X sama dengan Xn monoton dan terbatas, maka ia konvergen. Nah, jadi kalau misalkan X sama dengan Xn itu monoton, terus-menerus, dan terbatas, maka ia konvergen. Artinya, kalau misalkan ia konvergen, berarti karena ia memiliki limit, maka ia konvergen. Selanjutnya, jika X sama dengan Xn naik, maka limit Xn sama dengan supremum untuk himpunan Xn, di mana N-nya itu bilangan asli. Yang kedua, jika X sama dengan Xn turun, maka limit Xn sama dengan infimum untuk himpunan Xn, di mana N adalah bilangan asli. Kemudian, di sini ada bukti 1. X barisan naik dan terbatas. Kita misalkan X itu barisan naik dan terbatas. Nah, karena X naik dan terbatas, maka akan ada M bagian R untuk atau di mana M itu lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan M untuk setiap N bagian dari bilangan asli. Nah, jadi himpunan Xn untuk N bilangan asli terbatas di atas. Kemudian, berdasarkan kelengkapan sifat R, himpunan ini selalu mempunyai supremum. Sekarang kita katakanlah X operasi sama dengan supremum
himpunan Xn untuk n bagian dari bilangan asli atau di mana n-nya itu bilangan asli. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa limit Xn sama dengan X operasi. Jika diambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka X operasi dikurang epsilon bukan lagi batas atas dari himpunan Xn, di mana n ini bagian bilangan asli. Oleh karena itu, ada bilangan XX sedemikian sehingga X operasi diambil epsilon lebih dari XX. Nah, karena Xn merupakan barisan naik, maka XX lebih kecil sama dengan dari Xn. Sehingga di sini kita bisa lihat X operasi dikurang epsilon itu akan kurang dari XX, di mana XX kurang dari sama dengan Xn, kurang dari sama dengan X operasi ditambah epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan dari K. Kemudian X operasi dikurang epsilon lebih kecil dari Xn, lebih kecil dari X operasi ditambah epsilon. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa Xn dikurang X operasi itu akan lebih kecil dari epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan dari K. Karena epsilon sembarang, maka dapat disimpulkan bahwa Xn konvergen ke X sama dengan X operasi. Nah, sehingga didapat limit Xn sama dengan supremum untuk himpunan Xn, di mana n-nya itu bilangan asli. Baik, sekarang kita masuk ke materi teorema konvergensi monoton turun. Nah, untuk materi ini sebenarnya kebalikan dari konvergensi monoton naik tadi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Jika barisan Xn turun dan terbatas, maka Y merupakan barisan naik terbatas atau min X. Jadi, kita perumpamakan Y ini merupakan barisan naik terbatas. Nah, berarti kebalikannya, berarti min X. Dari poin I di atas, poin barisan naik terbatas yang sebelumnya sudah dijelaskan, itu sudah menyatakan bahwa limit Y merupakan supremum dari himpunan Xn, N merupakan bilangan N. Nah, karena limit Y ini merupakan sama aja dengan min limit X, dimana jika kita kaitkan dengan sifat lengkap bilangan real, jika subset tak kosong terbatas ke bawah, maka infimum itu ada. Nah, jika limit Y ini merupakan supremum himpunan Xn, N merupakan bilangan N, berarti limit Y ini kan sama dengan min limit X, berarti sama berarti dengan min infimum Xn, infimum himpunan Xn, N di mana N merupakan bilangan N. Nah, maka jika itu kan min limit X, maka limit X-nya berarti kebalikannya, yaitu min supremum Xn di mana N merupakan bilangan N, yang sama berarti dengan infimum himpunan Xn, N merupakan bilangan N. Nah, di sini akhirnya ditemukan untuk teorema konvergensi monoton turun, jika XXN-nya itu barisan turun dan terbatas, berarti keduanya ini sama, berarti himpunan X ini, nah, berarti sudah disebutkan bahwa teorema konvergensi monoton turun ini
jika xn turun dan terbatas ke bawah, maka xn konvergen dengan limit xn sama dengan infimum komponen xn, di mana n merupakan bilangan n. Jadi limit xn ini sama dengan infimum xn untuk teorema konvergensi monoton turun.